Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk melakukan pembelajaran pagi ini. Anda sekalian, bahwa pembahasan kita untuk pagi ini yaitu tentang interaksi sosial. Ya. Bahwa kita manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa terlepas dari manusia yang lainnya. Jadi kita saling akan berhubungan dengan manusia di sekitar kita dalam memenuhi kebutuhan hidup kita. Ya, kita akan selalu melakukan interaksi dengan mereka. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial menurut Simmel, masyarakat dapat terbentuk karena adanya interaksi, bukan adanya kelompok orang yang hanya diam. Melalui interaksi, timbal balik individu saling berhubungan dan saling mempengaruhi dan masyarakat muncul. Jika individu-individu saling berhubungan dan saling mempengaruhi, maka terbentuklah suatu masyarakat. Jadi menurut Simmel ini bahwa interaksi sosial ini adalah hubungan timbal balik antara orang-orang di dalamnya, yaitu dan akan membentuk suatu masyarakat. Jadi masyarakat itu terbentuk karena ada interaksi sosial. Ada namanya masyarakat global. Bagaimana orang-orang di dunia, negara-negara di dunia itu terhubung, ya, dan saling berhubungan. Nah, itu menurut pendapat Simmel. Ya. Kemudian menurut Max Weber menyatakan bahwa tindakan sosial untuk setiap tindakan individu yang ditujukan kepada individu atau kelompok lain memiliki makna yang bersifat subjektif. Jadi tindakan yang dilakukan pada pihak lain yang mempunyai makna subjektif. Jadi tinggal orang yang menerima ya, komunikannya, bagaimana menerima pesan itu. Makanya setiap pesan yang ditampilkan oleh orang atau disampaikan orang itu akan memiliki persepsi beda-beda bagi setiap orang yang berbeda pula. Kemudian menurut Herbert Spencer, interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu. Perilaku individu yang satu mempengaruhi perilaku atau mengubah, memperbaiki kelakuan individu yang lainnya atau sebaliknya. Jadi sini adalah adanya tarik menarik, hubungan tarik menarik antara kedua belah. Ya, jadi ada saling mempengaruhi ya, sebuah interaksi. Kalau tidak ada yang terpengaruh berarti bukan sebuah interaksi sosial. Jadi harus ada yang mempengaruhi dan ada yang dipengaruhi. Jadi kita lakukan sesuatu, orang lain merespon berarti sudah ada interaksi. Kemudian menurut John Lewis Gillin dan John Philip Gillin, ya. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang per orang, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang per orang dengan kelompok manusia. Jadi hubungan yang dinamis, hubungan yang selalu berubah-ubah antara individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok ya, dalam lingkungan masyarakat. Itu menurut Gillin dan Gillin. Jadi memang kita tidak bisa lepas dari orang lain. Kemudian menurut Kimball Young dan Raymond D. Mack, ya, menerangkan bahwa interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Tanpa interaksi sosial tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Jadi kehidupan bersama itu, terbentuk karena interaksi. Misalkan dalam keluarga saja. Kenapa muncul keluarga? Karena ada dua individu yang terikat oleh perjanjian nikah, yaitu ayah dan ibu kita. Mereka mengikat perjanjian pernikahan, kemudian muncullah kita sebagai anak-anaknya. Jadi memang hubungan dari dua orang yang sebuah masyarakat itu. Ya, jadi apalagi masyarakat yang lebih luas, ya, kehidupan sosial yang lebih luas.
bangsa, suku ya, suku bangsa, negara dan sebagainya. Ya, lalu apakah semua hubungan sosial atau tindakan sosial itu bisa dikatakan sebagai interaksi? Tidak ya. Jadi sebuah interaksi sosial itu harus memiliki dua syarat. Syaratnya yang pertama adalah kontak sosial dan yang kedua adalah komunikasi. Ya, jadi ada kontak dan komunikasi. Keduanya itu harus ada. Kalau ada komunikasi berarti ada kontak. Kalau ada kontak belum tentu ada komunikasi. Nah, lalu apa itu kontak sosial? Kontak sosial adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak lain yang merupakan awal terjadinya interaksi sosial. Dan masing-masing pihak saling bereaksi meski tidak harus bersentuhan secara pribadi. Jadi ada reaksi dari masing-masing ya. Ada misalnya kita bertemu kemudian saling senyum. Nah, itu berarti sudah ada kontak. Ya, itu tanpa sentuhan. Ada juga ya dengan sentuhan ya. Misalkan apa? Menjabat tangan, menepuk pundak, ya, mengusap kepala atau yang lainnya atau bercakap. Ya, atau bercakap. Ya, itu bisa dikatakan sebagai kontak. Misalnya kalau kita bertemu tidak mungkin cuma melihat saja, tidak ada, enggak. Itu bukan kontak. Tapi kalau kita melihat baru saling tatap muka dan ada yang marah, nah itu berarti sudah ada kontak. Ya. Kontak sosial itu bentuknya ada tiga, ya. Ada tiga bentuk kontak sosial. Yang pertama adalah kontak sosial primer. Kontak sosial primer adalah kontak sosial yang terjadi secara langsung. Ya. Jadi kontak yang dilakukan terjadi secara misalnya kita bertemu kemudian bercakap-cakap, bertatap muka, bersalaman dan bertemu itu langsung kita orang sama orang langsung bertemu ya, langsung bertemu. Kemudian yang kedua adalah kontak sosial sekunder langsung. Kontak sosial dilakukan secara langsung tetapi melalui media. Misalnya kita pakai VA, video call, kita chat-chatan itu kontak tapi kita melalui media itu kontak sosial sekunder tapi langsung. Ya. Kemudian yang ketiga kontak sosial sekunder tidak langsung. Jadi kontak sosial sekunder tidak langsung ini adalah kontak melalui perantara orang lain. Melalui perantara. Jadi pesan yang disampaikan tidak langsung kita terima. Kita menunggu beberapa saat untuk menerima. Misalnya kita dulu berkirim surat, harus ada pihak ketiga yang mengirimkan. Siapa? Ya Pak Pos, tukang pos. Ya. Kemudian kita juga, biasa kita juga guru menyampaikan kepada teman, orang tua temannya yang tidak masuk. Nak, tolong sampaikan kepada ibu atau bapak si A untuk bisa hadir ke sekolah. Jadi ada beberapa waktu yang harus dilewati sehingga pesan tersebut atau baru sampai. Ya, itu bentuk-bentuk kontak sosial. Ingat ya, ada tiga ya. Kontak sosial primer langsung, kontak sekunder langsung, dan kontak sosial sekunder tidak langsung. Kemudian syarat yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dan penerimaan pesan atau ide gagasan dari satu pihak ke pihak lain hingga terjadi upaya untuk saling mempengaruhi. Jadi komunikasi itu adalah usaha untuk mempengaruhi oleh orang lain. Ya. Komunikasi usaha untuk proses usaha untuk mempengaruhi orang lain. Jadi kalau tidak ada yang terpengaruh, berarti komunikasi tidak berjalan. Ya. Belum terjadi namanya komunikasi. Komunikasi jadi harus dua arah. Ya. Ada dua arah. Ya. Kemudian syarat komunikasi, ya syarat komunikasi. Nah, lihat gambar ini, nak. Syarat komunikasi ada 5, yaitu pengirim pesan atau komunikator. Yang kedua harus ada
penerima pesan atau komunikan. Kemudian ada pesan, message yang ketiga ya, pesan atau message. Yang keempat ada media, alatnya yang dipakai. Kemudian ada umpan balik. Misalkan begini, kalau saya menegur atau bertemu berbicara dengan kalian, kemudian kalian tidak ada reaksi, tidak ada umpan balik, belum terjadi komunikasi. Manakala saya tanya kamu menjawab, nah itu sudah terjadi komunikasi, sudah ada feedback, ada umpan baliknya. Jadi ini yang kadang membuat kita miskomunikasi karena tidak ada umpan balik, ya, ada miskomunikasi. Ya, ingat ya, ada 5 syarat komunikasi, yaitu komunikator atau pengirim pesan, kedua komunikan sebagai penerima pesan, ketiga pesan atau message, yang keempat media atau perantara dalam mengirim pesan, kemudian feedback atau umpan balik. Ya, kelimanya harus ada bila terjadi komunikasi. Ya, itu ya penjelasan saya tentang interaksi sosial. Dan aku lebih lengkap bisa baca di paper atau di buku-buku anak-anakku sekalian. Ya, saya akhir sekian. Selamat belajar. Yang belum subscribe, tolong subscribe-nya dan like dan share-nya ya. Kita berkembang bersama ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi ibadah bagi kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.